Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, semakin pula maju orang-orang di dalamnya, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyaknya perilaku konsumtif seperti membeli kendaraan bermotor, yaitu motor dan mobil. Pembelian motor dan mobil ini bisa mengakibatkan tercemarnya lingkungan oleh gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh knalpot kendaraan bermotor. Karbon monoksida juga disebabkan oleh asap rokok. Asap rokok ini berasal dari orang-orang yang merokok di tempat umum seperti di jalan, di kantor, ataupun di sekolah. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengiritasi, tetapi dapat mengakibatkan keracunan dari yang ringan sampai yang fatal. Karbon monoksida dihasilkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu sekitar 1% secara endogen dari proses degradasi heme. Sedangkan sumber dari luar dapat berasal dari proses pembakaran dengan bahan bakar berkarbon seperti bensin, gas alam, dan minyak tanah. Toksisitas karbon monoksida disebabkan karena gas ini memiliki afinitas lebih tinggi 250 kali lipat terhadap hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Akibatnya adalah pergeseran ke kiri dalam kurva disosiasi oksihemoglobin dan menurunkan ketersediaan oksigen sehingga terjadi hipoksia jaringan. Selain hemoglobin, karbon monoksida terikat pada protein lain yang mengandung heme termasuk mioglobin di otot jantung dan otot rangka, serta protein lain yang berakibat stres oksidatif sehingga mengakibatkan gangguan otot, jantung, dan sel saraf. Keracunan karbon monoksida pada dasarnya ditentukan dengan penetapan kadar karbon monoksida hemoglobin di dalam darah serta analisis gas darah. Evaluasi laboratorium awal harus diarahkan pada hal yang mengancam jiwa segera yang dapat menyertai keracunan karbon monoksida dan dapat diatasi dengan mudah melalui perawatan yang suportif. Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna yang diperoleh dari proses hasil pembakaran yang tidak sempurna dari material yang berbahan dasar karbon, contohnya kayu, batu bara, bahan bakar minyak, dan zat-zat organik lainnya. Kualitas di lingkungan kita perlu ditingkatkan kebersihannya, khususnya pada kualitas udaranya, yang terutama dari perkotaan, karena udara sangat penting bagi keberlangsungan hidup kita. Kita harus mengetahui bagaimana sih cara meningkatkan kualitas udaranya dan bagaimana apa zat yang menyebabkan udara menjadi tidak bersih. Sering berkembangnya zaman di negara Indonesia, khususnya yang perilaku konsumtif, banyak menggunakan kendaraan bermotor seperti motor atau mobil. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyaknya tersebut dapat menyebabkan banyaknya gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh knalpot dari kendaraan bermotor. Selain itu juga, merokok juga berperan penting dalam menyumbangkan karbon monoksida pada lingkungan. Kemudian, jumlah kematian yang disebabkan keracunan karbon monoksida mengalami penurunan dari 1967 pada tahun 99 menjadi 1319 pada tahun 2014. Paparan karbon monoksida di dalam lingkungan biasanya tidak lebih dari bahkan kurang dari 0,001% atau 10 ppm. Angka tersebut akan lebih tinggi jika di daerah perkotaan karena banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. Seseorang yang terkena dampak toksisitas dari karbon monoksida memiliki kondisi klinis yang berbeda-beda dan tidak spesifik, termasuk sinkop, flu, kejang, sakit kepala, dan nyeri dada. Selain itu dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Karbon monoksida sering disebut dengan pembunuh diam-diam. Bukanlah perkara baru yang terjadi dalam negara. Telah banyak kes dicatatkan namun mungkin masih ramai yang tidak ambil serius dengan bahayanya gas tersebut. Karena dapat mematikan secara diam-diam dan bahaya, merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna, serta tidak mengiritasi yang memiliki kepadatan sebesar 0,968 yang dimana relatif terhadap udara dengan cepatnya berdiskusi dengan udara di dalam ruangan untuk mencapai keseimbangan. Jika seseorang terkena efek
dari karbon monoksida, ada 3 efek. Yang pertama efek yang ditimbulkan dari efek akut, yang kedua efek tertunda, dan yang ketiga efek kronis. Untuk efek akutnya yaitu jika tertimbulkan terpapar karbon monoksida adalah sakit kepala, mual, pusing, dapat menyebabkan perubahan status mental, sinkop, kebingungan, sindrom, stroke, atau koma. Bahkan dengan paparan yang lebih tinggi menyebabkan hipotensi, distrikemia, iskemia, infark, serangan jantung, bahkan kematian. Pada ibu hamil dapat berakibat fatal pada janinnya, yaitu dapat menyebabkan kematian saat bayinya lahir. Kemudian yang kedua ada efek tertunda. Efek dari karbon monoksida yang tertunda tersebut itu berjalan secara neurologisnya 2-40 hari dengan sindrom yang disebut DNS yang bermanifestasi sebagai gejala neurologis atau psikitaris yang dapat terjadi seperti kehilangan ingatan, kebingungan, ataksia, kejang, intonesia, urin dan tinja, kelainan emosional, disorientasi, halusinasi, parkinsonisme, mutisme, korteks kebutaan, skiosis, gaya berjalan, dan gangguan motorik lainnya. Efek kronisnya dilaporkan bahwasannya efek kronis dari karbon monoksida gejalanya yaitu selain dari penyebabnya yang tadi karbon monoksida, paparannya itu mengakibatkan polistemia dan kardiomegali yang disebabkan oleh hipoksia yang kronis. Bagaimana sih cara kita mengetahui atau menganalisis kadar karbon monoksida kita dalam tubuh? Karena karbon monoksida dalam tubuh kita itu akan berikatan dengan hemoglobin, yaitu pembentukannya COHB. Karena karbon monoksida itu mengikat protein, ikatan antar karbon monoksida dan Hb yang akan menstabilkan keadaan rileks dan mengurangi pelepasan dan pengiriman oksigen ke jaringan, yang disebabkan molekul hemoglobin tersebut meningkat nilai afinitas oksigen pada sisi lain tetramer Hb. Jadi, bagaimana sih cara kita mengetahui COHB di dalam tubuh kita dengan laboratorium? Yaitu yang pertama dengan cara uji kualitatif dengan menggunakan reagen amonium hidroksida berair dengan 0,01 mol per liter. Untuk pelakuannya itu tambahkan 0,1 ml darah ke 2 ml larutan amonium hidroksida dan campuran vortex selama 5 detik dalam tabung reaksi. Hasil pengamatannya, jika terdapat warna merah muda menunjukkan adanya karboksi hemoglobin COHB dengan kepekaan COHB sebanyak 20%. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan penanganan jika terjadi keracunan karbon monoksida. Sebelum dilakukan proses tahapan-tahapan penanganan, sebelumnya dilakukan tahapan-tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut antara lain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan imaging, dan pemeriksaan lainnya. Pertama-tama untuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ini berdasarkan pada analisa kadar karboksi hemoglobin. Analisa ini membutuhkan alat ukur spektrofotometrik yang khusus. Kadar karboksi hemoglobin yang meningkat menjadi signifikan terhadap paparan gas tersebut, sedangkan kadar yang rendah belum dapat menyingkirkan kemungkinan terpapar. Pemeriksaan gas darah arteri juga diperlukan. Tingkat tekanan oksigen arteri PA atau PaO2 harus tetap normal. Walaupun begitu, PaO2 tidak akurat menggambarkan derajat keracunan karbon monoksida atau terjadinya hipoksia seluler. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan imaging. Pemeriksaan ini berdasarkan analisa ex fototoraks atau toraks X-ray, CT X-scan, dan MRI atau MRI. Pemeriksaan ex fototoraks perlu dilakukan pada kasus-kasus keracunan gas dan saat terapi oksigen hiperbarik diperlukan. Hasil pemeriksaan ex fototoraks biasanya dalam batas normal. Adanya gambaran ground glass appearance, perkabutan parahilar, dan intraalveolar edema menunjukkan prognosis yang lebih jelek. Selanjutnya CT scan. Pemeriksaan CT scan kepala perlu dilakukan pada kasus keracunan berat gas karbon monoksida atau bila terdapat perubahan status mental yang tidak pulih dengan cepat. Edema cerebri dan lesi vokal dengan densitas rendah pada basal ganglia bisa didapatkan, dan halo tersebut dapat memprediksi adanya komplikasi neurologis. Nah, untuk terakhir pemeriksaan
menggunakan analisa MRI. Pemeriksaan MRI ini lebih akurat dibandingkan dengan CT scan untuk mendeteksi lesi vokal dan demyelinasi substansia alba, dan MRI sering digunakan untuk follow up pasien. Nah, pemeriksaan CT scan serial diperlukan jika terjadi gangguan status mental yang menetap. Pernah dilaporkan hasil CT scan adanya hidrosefalus akut pada anak-anak yang menderita keracunan gas. Nah, terakhir, pemeriksaan lainnya itu ada pemeriksaan secara menggunakan pemeriksaan elektrokardiogram dan puls oximetri. Pemeriksaan teknik ini menggunakan teknik refraksi panjang gelombang yang dapat secara akurat mengukur kadar karboksi hemoglobin. Ketika pemeriksaan tadi sudah dilakukan, maka sudah bisa dilaksanakan suatu pemeriksaan tahapan penanganan. Nah, untuk penanganan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu perawatan sebelum tiba di rumah sakit, perawatan di unit gawat darurat, dan terapi oksigen hiperbarik. Nah, pertama untuk perawatan sebelum tiba di rumah sakit, pertama-tama hal yang penting dilakukan memindahkan pasien dari paparan gas karbon monoksida dan memberikan terapi oksigen dengan masker non-rebreathing. Intubasi diperlukan pada pasien dengan penurunan kesadaran dan untuk proteksi jalan nafas. Selanjutnya, perawatan di unit gawat darurat. Pertama-tama dilakukan pemberian oksigen 100% hingga dilanjutkan sampai pasien tidak menunjukkan gejala dan tanda keracunan dan kadar karboksi hemoglobin turun di bawah 10%. Pada pasien yang mengalami gangguan jantung dan paru, sebaiknya kadar karboksi hemoglobinnya di bawah 2%. Lamanya durasi pemberian oksigen berdasarkan waktu paru karboksi hemoglobin dengan pemberian oksigen 100% yaitu 30-90 menit. Selanjutnya, pertimbangkan untuk segera merujuk pasien ke unit terapi oksigen hiperbarik. Jika kadar karboksi hemoglobin di atas 40% atau adanya gangguan kardiovaskuler dan neurologis, apabila pasien tidak membaik dalam waktu 4 jam setelah pemberian oksigen dengan tekanan normal barik, sebaiknya dikirim ke unit hiperbarik. Nah, di unit hiperbarik ini dilakukan terapi oksigen hiperbarik sebagai langkah terakhir penanganan. Terapi oksigen hiperbarik atau HBO masih menjadi kontroversi dalam penata laksanaan keracunan gas karbon monoksida. Meningkatnya eliminasi karboksi hemoglobin atau HbCO jelas terjadi. Pada beberapa penelitian terbukti dapat mengurangi dan menunda defek neurologis, edema cerebri, dan perubahan patologi sistem saraf pusat. Secara teori, oksigen hiperbarik bermanfaat untuk terapi keracunan karbon monoksida karena oksigen bertekanan tinggi dapat mengurangi dengan cepat kadar karboksi hemoglobin dalam darah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kabut asap pekat masih menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Padang, Sumatera Barat dan di Pekanbaru, Riau. BMKG Stasiun Pekanbaru mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar